Ya ini Masya Allah, core of the core ya. Oke, teman-teman, karena banyak teman-teman juga, Ustaz mau kajian apa hari ini tentang keluarga? Aku ikut gitu, karena saya nggak bisa hadir gitu, jadi pengen ikut live. Oke, jemaah, kalau tahapan buku yang udah saya siapkan ini hari ini sebenarnya sudah masuk di pembahasan haknya istri atau kewajiban suami yang berupa seperti nanti ada mahar dan seterusnya. Setelah itu nanti baru haknya suami atau kewajiban daripada istri. Sebelum itu, izinkan saya bacakan dulu beberapa contoh kehidupan rumah tangga yang bagus, yang menurut saya perlu kita tiru ya. Saya dapatkan kisah yang menurut saya sangat bagus sekali tentang pernikahan ini. Jadi ceritanya begini, ada seorang istri yang mana seorang istri ini mengadukan kepada seorang syekh begitu. Dia bilang begini, aku sangat membenci suamiku. Aku telah berniat untuk meminta cerai darinya. Karena akhir-akhir ini sepanjang siang dan sepanjang malam aku selalu ingin menyakiti dan menyusahkannya. Gitu. Pokoknya wis karena udah nggak suka gitu. Setiap kalimat-kalimat indah yang dikatakan suami pun ya wis nggak ada indahnya. Pokoknya wis pret gitulah ya. Allah itu paling hanya lamis, hanya keindahan-keindahan lisan saja. Pokoknya aku pun daripada pengen menyakiti suami dan pengen membuka aib-aibnya, maka izinkan biar aku minta cerai dari suamiku. Kemudian sang ulama Syekh menjawab, kalau memang kondisinya seperti itu, aku nasihatkan kepadamu, coba mulailah, berusahalah untuk menunjukkan rasa cinta dan kekagumanmu kepadanya. Si wanita juga kaget, aku aja benci kok disuruh cinta. Coba gitu loh, coba cari sudut mana yang membuat kamu bisa cinta dan kamu bisa kagum kepada suamimu. Ya, mungkin ada hal-hal yang ya mungkin sedikit atau kecil gitu. Coba kamu cari gitu. Tetapi itu nasihat saya. Jika ia sudah merasa tidak mampu, ya maksudnya memang hal ini udah nggak bisa kamu lakukan dan memang kamu sudah tidak bisa ada rasa cinta sama sekali, ya sudah, daripada kamu menyakiti suamimu, ya karena bisa jadi ada yang istri yang lebih ganas daripada suaminya, itu uncal-uncal gitu sing lanang, itu pokoknya disakiti lah ya, bisa melalui perasaan atau ucapan atau bahkan fisiknya. Ya sudah, kalau memang itu kamu udah nggak mampu, silahkan minta cerai baik-baik kepada suamimu. Ini cara yang lebih baik daripada kamu menyakitinya. Ingat kata syekhnya, ketika ada seorang istri yang mengadu, jawabannya tidak langsung apa? Ya wis, njaluk cerai. Tapi seorang syekh ini tetap menyampaikan agar si wanita tadi berupaya untuk cinta pada suaminya, berupaya untuk mencari titik di mana si istri itu bisa ada rasa kagum kepada sang suami gitu loh, cariin gitu. Setelah itu disampaikan, tapi kalau memang kamu udah berupaya kok nggak dapet, nggak ini, ya udah, daripada kamu menyiksa suamimu gitu ya, permintaan ceraimu itu lebih utama, maksudnya nggak apa-apa. Beberapa bulan kemudian, wanita tersebut datang lagi kepada sang ulama dan memberitahukan bahwa dirinya telah melaksanakan dari si ulama tadi, ya dari nasihat-nasihatnya tadi. Kemudian sang ulama mengatakan, bagus, ya tentu ini jawaban dari si wanita ketika dia bilang begini, wahai syekh, saya datang ke sini lagi dan aku sudah melaksanakan nasihat-nasihat engkau. Setelah begitu, sang ulama langsung mengatakan, bagus, toyib, begitu. Kalau begitu, bukankah saatnya sekarang Anda
meminta cerai kepada suamimu, ya kata si ulama, apa kata si wanita? Apa? Cerai. Nah gitu nih bahasa kita ya. Apa? Cerai gitu loh. Tidak gitu kata si wanita tadi. Tidak mungkin itu terjadi. Sebab sekarang aku betul-betul mencintainya. Teriak si wanita itu menyanggah kalimat yang disampaikan oleh sang ulama. Ya. Jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin banget ya hal ini terjadi pada saudara-saudara kita, atau mungkin bahkan terjadi pada diri kita. Misalkan si istri atau si suami lagi benci banget kepada pasangannya. Si suami kalau lagi benci banget sama istrinya, yang muncul adalah apa? Bakal kuceraikan gitu. Neng kono akeh sing luweh ho gitu ya. Ya, apa kata-kata ho itu ya? Darimu gitu. Ya kalau tadi aku ditanya ya Mas Ori gitu, ya ngobrol-ngobrol tentang wanita Uzbek, masya Allah gitu ya. Ya wanita Uzbek itu iya pokoknya nggak bisa digambarkan ya dengan pulpen gitu ya. Kenapa ya bener-bener gitu loh ya. Apa kata-kata bener-bener itu ya Mas Ari? Pokoknya gitu loh. Makanya saya tuh sampai ya Allah ke pasar tradisionalnya di Tasken kota ya. Kemudian kita main ke pasar tradisional tuh ada orang minta begitu ya. Ya kalau kita ya paring-paring nyuwun Mas gitu ya. Habis itu kita rombongan itu ngelirik ke yang bilang itu nyuwun paring-paring, ya, tapi pakai bahasa Uzbek ya, gitu. Terus kita langsung kompak sing lanang-lanangi, ya Allah, pengemisnya wayu rek, pengemisi gitu iki yo ustad barengnya yo melu-melu ki ngopo yo, refleks gitu loh ya. Ya, ini bukan lagi ustad, ini lagi menjadi manusia manusia biasa kok sempurna. Sehingga di situ ya kita ngelihat ya kalau masalah wanita memang yang lebih cantik banyak gitu ya, yang lebih banyak gitu toh. Tapi kalau kita sudah ada kepercayaan ini ya insya Allah kita akan balik tetap istri kita lah yang paling utama gitu. Makanya ada guyonannya teman-teman pondok itu gitu, guyonannya gini, nek ustadzah itu insya Allah udah aman kalau suaminya dari yang haram-haram. Maka seorang ustadzah itu biasanya bukan takut yang haram untuk suaminya, karena suaminya yakin yang haram bakal ditinggalkan. Yang dikhawatirkan justru yang halal-halal. Paham nggak? Angel memahamkan jenengan. Kalau yang haram-haram kayak zina, kayak itu ya insya Allah istrinya suaminya ustadzah itu sudah aman insya Allah gitu ya. Tapi yang halal-halal itu yang justru yang dikhawatirkan gitu. Paham nggak sih? Gemes aku ya. Jadi kalau yang haram-haram tuh udah ya insya Allah aman. Tapi yang halal-halal itu loh yang dikhawatirkan ya. Istri-istrinya ustadz itu justru yang halal-halal itu. Nek sing haram insya Allah dia takutlah adabnya Allah, takut siksaannya Allah. Tapi yang halal kan nggak siksa itu kan ya, siksa untuk sebagian yang lain kan gitu. Tapi sekali lagi ya, saya kok bisa arahnya ke sana tadi gimana teman-teman? Nah, saya bilang kembali ke poin, kalau kita ya lagi benci ya sama pasangan atau siapapun gitu, nasihatnya si ustadz, si syekh tadi itu, kamu memang kalau lagi benci sama orang, kalau laki-laki ya pengennya menceraikan gitu ya. Pengennya memisahkan gitu ya, kemudian pengennya jauh darinya kayak begitu. Sama si istri kalau lagi benci banget sama suaminya ya pengennya ya udah, mumpung usiaku masih segini, kalau menikah lagi juga masih banyak teman-temanku dulu juga masih nanyain aku terus gitu. Mumpung aku masih di usia berapa nih teman-teman? 17 tahun? 25 ya, naik dikit lah ya. Ya kayaknya kalau aku cerai sekarang juga masih banyak yang ngarepin aku, seolah-olah begitu. Ya, maka Syekh ini masya Allah bijak banget. Iya, kalau memang kamu udah nggak cocok, nggak ini, terus kamu nyakiti dia, gitu kan? Dia bilang, oke,
saya nasihatkan dulu, coba kamu cari yang pertama, coba kamu cintai, coba kamu latih cintai gitu loh. Cari sebab-sebab supaya kamu bisa mencintai pasanganmu itu apa gitu. Terus cari titik-titik di mana kamu bisa mengatakan, oh ini tidak terjadi pada orang lain, ini aku dapatkan pada suamiku. Ya, atau sebaliknya, ini terjadi pada istriku. Di antaranya tulus dalam ngurus rumah tangga, tulus dalam mendidik anak. Itu perlu dijadikan poin-poin penting gitu. Ya, sekalipun mungkin mohon maaf suamiku galak, tapi masya Allah nafkah, ya nggak pernah nunggak gitu ya. Kemudian selalu aja diajak begini dan begitu. Kalau aku ngelihat yang lainnya, wah luar biasa, mereka ternyata tidak mendapatkan suami sebagaimana suamiku ini. Itu tuh harus dicari gitu loh teman-teman, karena itu yang halal, yang sudah masuk dalam misakon golizo, ikatan yang kokoh itu udah di situ. Ya, jangan berpikir liar. Wah, neng kono ketoke teh langsung ditawani, teh mas gitu. Teh manis mas, iya di rumah kon gawe dewe gitu misalkan, kayak gitu. Itu bayangan-bayangan semu gitu loh teman-teman. Bisa dipahami? Kok kayaknya paham banget dengan ya gitu. Aku gini loh, saya tuh pengen gue apa tuh ya, jamaah-jamaah kita itu rumah tangganya baik gitu loh, intinya itu utuh gitu loh. Kenapa? Karena memang dari rumah tangga ini akan berefek kepada yang lain. Kalau kemarin saya ngisi pernikahan itu, saya simpulkan karena waktu mepet ya, saya buat 3 gitu ya. Pernikahan ini harus mendatangkan kebaikan gitu. Kenapa? Karena memang kita berada di syariat yang baik yang dimiliki oleh zat yang maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan gak akan menerima kecuali yang baik-baik. Lah pernikahannya udah baik, maka ketika menikah, setelah menikah harusnya menjadi baik. Kalau saya simpulkan dalam ceramah pernikahan saya, satu, ada namanya islahun nafsi. Ya, jadi pernikahan harus membawa dampak kebaikan pribadi, gitu. Kenapa? Karena kalau sebelum menikah mungkin kita masih bertanggung jawab ya atas nantinya cuma diri saya sendiri aja begitu. Tapi nah ini udah menikah ini kamu bukan hanya bertanggung jawab atas dirimu, ya nanti juga ke pasangan, ke anak dan yang lainnya. Maka perbaikan pribadi ini penting. Ya kembali ke dalilku anfusakum wa ahlikum naro. Ya kalau sebelum nikah mungkin seng-seng pecicilan, ya toh. Itu ketika udah nikah harus mulai, aku tuh udah nikah. Dan ini saya amati banyak banget orang-orang yang sebelum menikah itu nggak terkontrol, tapi ketika dia udah menikah mulai membaik. Kok aku rata bernikah tambah tracetoitat. Nah ini harus diruqyah gitu. Harus diruqyah gitu. Di sini siapa yang bisa ngeruqyah? Oh, Mas Muhammad ini ya. Biasanya jenggotnya panjang-panjang ya, biasa ngeruqyah itu. Ya, biasa ngeruqyah dirinya maksud saya. Gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi islahun nafsi, ya, artinya islahun nafsi itu begini. Kalaupun pasangan itu belum sebagaimana yang kita harapkan, tapi setidaknya kita ini tidak kemudian terpengaruh oleh pasangan kita untuk tidak baik. Kita tetap menjaga kebaikan diri gitu. Nah setelah islahun nafsi berubah, bergeser sedikit, namanya islahul usroti atau islahul ahli. Karena habis anfusakum wa ahlikum, ya habis perbaikan diri, perbaikan keluarga. Keluarga terdiri dari anggota kan. Nah ada suami istri awalnya kan begitu, baru nanti ada anak, ada cucu gitu. Nah diri diperbaiki, habis itu keduanya nanti akan di kisah berikutnya akan saya sampaikan tentang yang islahu ahli atau usroh, ya perbaikan keluarga gitu. Tapi dimulai dari pribadinya. Habis pribadi baik, keluarga diajak baik, walaupun tidak harus menunggu sempurna baru ngajak-ngajak, enggak juga. Ya, berbarengan kita ngajak orang, kita juga sedang memperbaiki diri. Jangan pakai dalil, kamu tuh masih kotor, kamu tuh masih banyak dosa, kamu nggak pantas ajak-ajak orang untuk berbuatan baik. Ini termasuk tipu daya setan. Ya, supaya kita tidak bergerak ngajak orang baik dengan dalih bahwa kamu tuh masih kotor. Kamu perbaiki dirimu aja deh, kayak gitu loh.
ya seolah-olah nggak ada kepantasan bagi kita untuk berdakwah, untuk ngajak kepada baik, ya, sedangkan diri kita memang belum baik, ya, nggak begitu. Tetap ajak orang untuk baik dengan sesuai kapasitas yang kita miliki. Nah, kalau sudah pribadinya baik, keluarganya baik, efeknya apa? Al-mujtama, namanya islahul mujtama, akan berimpact pada perbaikan masyarakat. Begitu. Karena Islam ini bukan agama individu. Yang penting kamu baik, selesai, nggak bisa. Kalau kita pengen baik, ya kita perbaiki diri kita, keluarga kita, dan sekitarnya. Kenapa? Karena lingkungan sekitar ini nanti juga bakal berpengaruh pada keluarga kita. Misalkan kita punya tetangga nih, depan tetangga kita homer, mabuk-mabukan, macam-macam lah ya. Ya, kemudian kita nggak apa-apa, itu kan tetangga. Yang penting kami enggak. Nggak bisa begitu. Oke, kamu enggak, tapi anak-anakmu bakal terkena dampaknya. Pendengaranmu bakal terkena dampaknya, penglihatanmu bakal terkena dampaknya. Jadi nggak bisa. Maka Islam itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Kemudian wadalika ataful iman. Ada keterangan walisa wara'a min dalika minal iman. Kalau ada kemungkaran di depanmu, ubah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau ada kamu nggak mampu, ubah dengan lisanmu, dengan nasihatmu. Kalau nggak mampu lagi, dengan hatimu, kamu meninggalkannya. Seperti itu. Nah, teman-teman yang bahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jangan pakai pikiran-pikiran yang gerambiang gitu loh. Iya bener, istrimu itu nggak baik untukmu, ya suami itu nggak baik, udah cari yang lain aja deh, ya TT tuker tambah gitu. Apalagi apa, walaupun nanti dalam Al-Quran ada istilah mengganti istri itu juga ada sebenarnya, tapi nggak saya bahas terlalu dalam. Saya khawatir jangan terjebak pada istilah mengganti istri, pede banget ya toh. Ya koyok kita sing paling ini, saya sering ingatkan gitu loh, wahai para suami terutama ya, ingatlah ketika diri jenengan sakit sing mbok sambati sopo setelah Allah gitu. Kita sakit kan, ya Allah astagfirullah, oke, jarang banget tapi itu jenengan bae pasti ya bojone ya toh, ora toh pasti ya istri kan gitu loh, dipijeti, dikeroi, disuapi, kan itu sambat kita ya. Gitu aja kadang-kadang kalau pas lagi gajian lupa sama istri gitu. Jadi sadarlah wahai para suami ya. Kenapa yang suami yang disalahkan ya? Ya karena yang dekat dengan saya para suami gitu. Udah pada nikah lagi tuh, pada nikah lagi, udah pada nikah semua kan gitu. Iya. Oke teman-teman yang berbahagia, ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting, ini juga sebenarnya diambil dari sabda Nabi. Kalau kamu lagi benci sama pasanganmu, coba cari yang membuat kamu suka kepadanya. Ini penting menurut saya. Ya, kesuntukan itu bisa diobati dengan kecintaan sebenarnya. Oke, ini kisah satu. Nah, kisah dua, teman-teman, yang ini langsung saya ambil di kisah ketiga ya sebenarnya. Kalau kayak kisah kedua ini udah saya sampaikan berulang kali ya. Kisah dimana ketika suami istri, ini reviewnya aja. Ketika suami istri menikah, itu ternyata malamnya itu tidak langsung malam pertama gitu-gitu ya. Tapi yang diadakan adalah malam pertama untuk diskusi. Gitu, diskusi disebutkan apa, yang kamu suka dariku apa, yang kamu benci dariku apa, bahkan di sini tempat-tempat yang aku boleh berkunjung di sana mana saja, kemudian tempat-tempat yang aku nggak boleh berkunjung mana saja, yang suka mana, sampai segitu. Bahkan sampai seorang istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, teman-temanku yang boleh kesini siapa, yang nggak boleh kesini siapa, itu ditakoki. Karena circle lingkungan itu berpengaruh. Maka kalau seorang istri temennya nggak bener, itu juga akan mempengaruhi pikirannya dan ujung-ujungnya juga bakal mempengaruhi suaminya. Dan ini ada hadisnya, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ada teman-temannya ngumpul di rumahnya, habis itu Nabi tanya, itu siapa aja, gitu loh, karakternya kayak apa. Gitu. Supaya apa? Istri Nabi tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran macam-macam. Makanya wahai bapak-bapak, kok tiba-tiba malam-malam istri jenengan mijetin jenengan terus sambil berkata-kata lembut, "Mas, anui gitu, temenku tas Hermes sih Mas," gitu. Gitu itu ya dijawab baik-baik terus sambil dicek nih koncone sapa wae gitu loh jamaah.
gitu, koncone sapa wae gitu. Oh ternyata teman-temannya itu gitu. Buat apa toh tas Hermes itu? Buat jagong gitu ya, pantes gitu katanya sih. Nek saya lebih pantes tas sing memes ya ta, daripada sing Hermes sing memes sih cepet itu ya, bisa nggo ngadai snack, bisa nggo ya iya kan gitu loh ya. Teh kresek itu ya, itu elastis dan fleksibel gitu ya, ditekuk ya rapopo, kudanan ya arem-areme aman. Nah gitu kan lebih enak itu. Kalau Hermesan bingung jenengan harus naruh kemana. Nah itu yang kisah kedua tentang itu ya, tentang apa, tentang diskusi suami istri yang baru menikah ya, tentang yang disukai apa, yang dibenci apa, orang-orang yang boleh berkunjung siapa, yang nggak boleh siapa, terus kalau mau pergi kemana itu ternyata dalam rumah tangga perlu gitu. Nah saya langsung yang ketiga yang agak lebih terkait dengan tema kita hari ini. Suatu hari ya, di sini dikatakan ada salah seorang dari suku Quraisy yang kaya raya lagi dermawan. Tapi jika sedang marah, ia bertabiat keras serta berperilaku buruk. Jadi ada orang Quraisy ya, seorang laki-laki yang dia itu kaya raya, dermawan, tapi kalau sudah marah perilakunya buruk sekali. Iki ora wong Quraisy wong ngene dhewe ya padha wae ya. Nek jenenge pas nesu ya biasanya kayak gitu. Tapi ini dahsyat gitu. Hingga hampir semua wanita yang dinikahinya meminta cerai karena tidak tahan dengan kelakuannya itu. Berarti ini wis bolak-balik nikah ini ya. Ya, ini udah bolak-balik nikah karena dia kaya raya ya, udah berulang kali nikah dia biasa ya. Hampir setiap nikah ya, kemudian istri minta cerai karena nggak kuat gitu. Suatu hari dia meminang seorang wanita Quraisy juga yang berkedudukan mulia. Wanita tersebut telah mengetahui sifat kasarnya dan keburukan akhlak dari si suami tadi. Wanita tersebut kemudian menikah dengannya. Ketika menyerahkan maharnya, ia mengajak istrinya masuk ke kamar ya. Ojo berpikiran macam-macam loh ya, ini mau ngobrol loh ya. Lantas berkata, wahai istriku, sungguh aku memiliki sifat kasar yang mungkin hanya bisa kau pikul dengan keramahan dan sifat pemaafmu. Jadi si suami itu ya nih, awal nikah, maksudnya itu di malam pertamanya itu langsung ngobrol bahwa aku ini seorang laki-laki yang kasar. Ya, saya ini laki-laki yang gampang marah gitu. Cuman keadaanku ini kamu akan bisa dan kuat membersamaiku ya, dengan modal keramahanmu dan sifat maafmu. Maka jika bersabar, engkau bisa hidup denganku. Akan tetapi jika tidak tahan dengan sikapku, aku tidak mau menipumu dengan menyembunyikan sifat jelek ini darimu. Jadi si suami juga nggak mau acting-actingan, ya aku ki yo ngene iki gitu. Nek kowe memang betah ambek aku, ya tolong kowe sabar maafke aku gitu. Tapi kalau memang kamu nggak sabar, ya aku ya nggak bisa. Kemudian aku pura-pura baik, ya pura-pura lembut, saya nggak bisa gitu. Karakterku memang seperti itu. Ada nggak yang jujur-jujuran kayak gini? Kayaknya nggak ada, mengaku aja juga enggak. Ya tapi berupaya. Sekarang akhirnya tanpa menjelaskan tuh istri udah tahu karakterku kayak apa. Ya saya juga tahu karakter istri kayak apa gitu. Nah istri saya itu kan anak pertama. Namanya anak pertama kan mungkin lebih bertanggung jawab. Nek saya kan anak ragil. Namanya anak ragil itu kan manja ya, nggak selalu sih. Yeah. Ya, laki-laki itu tidak bercerita. Tapi aku tuh kurang sepakat dengan itu. Wong aku ngelanangi seneng cerita kok jemaah. Laki-laki tidak bercerita, kayaknya enggak juga saya. Pak Aure ini pinter cerita juga. Iya. Jadi laki-laki enggak bercerita. Aku bercerita banget kok ya. Ya. Nih di sini bercerita enggak teman-teman laki-laki yang di sini? Iya. Laki-laki itu emang nggak bercerita, tapi sekali bercerita, masya Allah gitu. Tapi aku tetap nggak sepakat kalimat itu. Aku tetap laki-laki yang bercerita.
Oke, lah Ustaz toh. Lah gimana nggak bercerita gitu ya. Oke, next. Sang istri pun menjawabnya dengan penuh percaya diri dan sangat yakin bahwa dirinya mampu melahirkan kebahagiaan. Jadi sang istri pun menjawabnya dengan penuh percaya diri dan sangat yakin bahwa dirinya mampu melahirkan kebahagiaan. Artinya memang seorang istri tadi sebelum menikah emang dia udah tahu gitu ya, karakternya si lakinya itu kayak gitu, dia udah tahu gitu. Makanya dia juga dengan segala keadaan dia udah mempersiapkan bekalnya apa sih untuk ngadepin istri atau suami seperti itu, apa sih gitu. Dia berkata, orang yang lebih jahat darimu adalah yang membiarkanmu berperangai buruk. Ya. Jadi orang yang jahat kepadamu adalah orang yang membiarkan kamu berperangai buruk. Kemudian artinya bahwa si istri tadi dia sabar dan tetap menasihati dengan cara-cara yang baik untuk suaminya. Kemudian memasuki kehidupan rumah tangga bersamanya. Keduanya tidak pernah terlibat pertengkaran sampai maut memisahkan keduanya. Masya Allah. Padahal dua bojo, sing lanang guwala, sing lanang kasar, tapi nggak pernah bertengkar. Piye coba? Nah kita ini kan sebenarnya bojone renek sing galak, tapi bertengkar terus. Sing wedok yura galak, sing lanang yura galak, tapi bertengkar terus. Ini kan lucu. Lah padahal yang ini sing lanang kasar banget, tetapi karena si perempuan atau si wanitanya dia paham keadaan itu, ya justru tidak ada pertengkaran. Ya berarti kan dia paham tuh. Oh ini waktu suaminya marah, ya udah didengarkan baik-baik. Bapak ini waktunya marah ya? Ya aku harus marah. Itu ya sudah, silakan papa marah, aku tak dengarkan dengan baik-baik. Nah gitu, bisa nggak ya kira-kira kayak gitu? Laki-laki tidak bercerita, jawabannya itu. Jemaah yang berbahagia, ya perhatikanlah ya betapa besarnya keinginan sepasang suami istri ini untuk mewujudkan kebahagiaan di antara mereka hingga membuahkan hasil akhir kehidupan teladan dan yang ideal. Kemudian disampaikan di majalah An-Nur terjadi wawancara seorang doktor Mustafa Abu Said dengan Imam Masjid di Torino di Itali. Banyak orang-orang Itali ini pengen menikah dengan wanita-wanita Islam. Ya, terkhusus wanita-wanita dari Maroko. Ketika diwawancarai gitu, kenapa banyak laki-laki Itali pengen menikah dengan wanita Maroko ya muslimah? Karena sungguh orang-orang Itali ini ketika berkunjung ke rumah-rumah kaum muslimin, ya di situ dia mendapatkan kesejukan dan dia mempelajari bagaimana akhlak wanita-wanita Islam itu. Jadi dia nyaman dengan membaca karakter-karakter muslimah. Orang-orang Itali itu kemudian tertarik ya untuk mendapatkan wanita Islam dan tentunya dia masuk Islam. Dan kenapa demikian? Dia dapati ketika orang-orang yang menikah dengan wanita muslimah ada kedamaian di dalam dirinya melalui ajaran Islam itu sendiri. Apa diantaranya? Karena di dalam Islam dilarang untuk berkhianat, mengkhianati istri, ya, mengkhianati suami, itu perkara yang dilarang. Ya dalam arti makna mohon maaf ya mungkin selingkuh dan macamnya itu dalam Islam dilarang. Walaupun kenyataannya banyak yang melakukan, semoga Allah mengampuni kaum muslimin dan kita semuanya tentang hal itu. Akan tetapi yang jelas secara aturan itu ada larangan. Mungkin di pemahaman-pemahaman yang lain hal itu dianggap biasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Misalkan kayak sekarang ini, ya belum kita bicara pernikahan laki-laki perempuan. Ya kalau kita bicara pernikahan, ya yang sesuai dengan naluri manusia sendiri ya ajaran Islam itu. Di mana pernikahan-pernikahan sekarang banyak ya LGBT, bahkan saya baca itu sekitar 35 negara. Ya bahkan lebih mungkin sekarang yang melegalkan ya perkawinan sejenis. Itu dari sisi itu aja sudah tidak masuk ke relung-relung hati seorang
hamba ya, kalau laki nikah dengan laki, perempuan nikah dengan perempuan, 30-an negara lebih itu melegalkan coba. Sedangkan Islam tetap tentu kekeh ya bahwa itu menyalahi aturan. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kajian di kita di RSKO ini ya mengajak begitu loh ya, supaya capek-capeknya kita dalam bekerja, yang suami capek. Kalau dibilang capek enggak sih bekerja, juga capek gitu loh ya. Walaupun nanti ada hiburannya futsal ya kan, ada hiburannya mancing bareng ya. Ya ada hiburannya apa-apa kayak gitu, tetap aja capek itu ada. Tapi kalau ini keluarganya keluarga yang baik, capek itu akan hilang. Pulang lihat istri itu ya Allah, seperti melihat secuil taman surga yang ada di dunia gitu. Ya enggak sih? Kok kayaknya ragu? Enggak Tat, aku ndelok bojoku habuk-habukan nih Tat. Rambutnya murah mare, terus dastere sewek, terus itu tinggal cara memandangnya. Kalau bapak memandangnya pakai mata jelata, ya memang ya toh, jerawat full, ya rambutnya koyok tanduk. Kok tanduk setan? Ya tanduk apa begitu, rewok medeni. Ya itu kalau pakai pandangan mata jelata, mata ini gitu. Coba kalau jenengan memandang istri, yang dikedepankan nggak mata yang ini, tapi mata hati. Gimana, bisa nggak ya? Mandang pakai mata hati. Abot deh. Ya. Dasternya nggak dilihat. Terus transparan gitu. Wah, memang yang jenggot satu ini butuh dirupiah. Kacau ini. Saya mau menghela nafas dulu. Ya nggak gitu maksudnya. Maksudnya gini loh teman-teman, bukan terus jangan lihat daster dan macam-macamnya. Gini iya. Misalkan kita pulang, ya kan? Ya kita lihat istri, lihat anak, terutama istri lah ya. Walaupun mungkin secara tampilan beda dengan yang jenengan lihat di saat bekerja, misalnya lihat orang lain, berbeda dengan melihat yang mungkin kita naik angkot, satu angkot yang dia ada ini ya. Misalkan kalau saya kemarin ke Uzbekistan, kok nggak sama dengan di Uzbek. Emang nggak sama, saya akui lebih cantik istriku. Jangan ragu emang. Ya kan yang tahu saya, kok jenengan meragukan nih loh. Ya. Nah, makanya melihatnya tidak pakai mata yang dohir ini gitu loh. Ya ini tetap sih, tapi coba pakai hatinya yang bergerak dulu. Seret. Ya, cara mandangnya begini. Kenapa sih misalkan istri saya sampai enek anguse kok sampai ini? Itu kalau pakai kata matanya ini ya beda banget ya. Gitu kan? Kalau bandingnya, tapi ya Allah, dia angus ini karena masak untuk kita. Nah itu loh. Oh gitu. Dia kemudian dasternya suwek karena apa? Karena mbok geret. Iya. Ya karena ya itu karena bekerja, karena gendong anak jenengan juga sehingga sampai motrek-metrek gitu ya. Karena mungkin kita belum ya gitu cara mandangnya begitu. Ya Allah, istri mungkin aja ada istri yang sampai ya Allah apa matanya mungkin ada mata apa mata panda mungkin. Ya Allah, pandang coba, jangan memandang ya Allah keadaannya itu mungkin capeknya dia bangun apa awal gitu, harus nyiapkan makanan untuk anak-anak gitu ya, kemudian dan macam-macamnya gitu. Mandang juga ya Allah, kok yang tak pandang di sana langsing-langsing kok iki kok rodok gitu, pakai pandangan ya Allah, saking sibuknya dia nggak sempet nge-gym, nggak sempet ini gitu loh cara mandangnya itu jamaah. Jangan terus jenengan pandang pakai jenengan hanya pakai mata yang di sini ya memang mungkin bainas sama wa sumur sat ya, antara langit dan sumur kering. Tapi coba bicara hati,
pengorbanan istri sebagaimana ya dia telah membesarkan, ya dia adalah ibu daripada anak-anak kita. Dia udah berjuang luar biasa untuk mencoba mencintai kita yang awalnya juga mungkin dia nggak cinta dengan kita mungkin saja, tapi karena memang dia mengikuti orang tuanya atau terikat dengan syariat yang mulia ini, mau nggak mau harus memaksakan cinta gitu. Jangan mentang-mentang ini terus bebas gitu wahai para suami gitu ya. Dan juga tentunya istri, seorang istri juga memandang suaminya jangan terus pandangan-pandangan yang pandangan luar aja gitu ya. Apalagi suka nonton drama Korea, beda banget delok bojone nggak masuk gitu ya. Beda kalau jangan lihatnya dari sisi itu. Tapi coba kalau dari sisi ini adalah Allah telah mengirimkan dia untukku. Ya, nggak ada yang dikirim oleh Allah untukku kecuali dia. Oh, spesial banget kan? Diciptakan memang untuk jenengan, coba, bukan untuk yang lain gitu. Kemudian dia sekalipun mungkin ada titik-titik kurangnya, tapi kita bisa melihat poin-poin kelebihannya gitu. Itu coba dicari gitu loh teman-teman. Mandangnya kayak begitu. Misalkan mohon maaf, ini suamiku sampai mungkin karena sering naik motor ininya sampai gosong sampai yuh ya kan? Itu ya Allah, kenapa? Karena itu menjadi bukti gitu loh ya, menjadi bukti dia mencari nafkah yang halal demi anak dan istrinya. Itu cara mandangnya. Maka Masya Allah, pulang itu asik gitu loh ya, pulang itu asik. Jadi ke rumah itu langsung ini adalah secuil surga yang ada di dunia. Jadi nyaman masuk rumah. Ada loh seorang laki-laki itu wayai mulih ora mulih-mulih. Nah, ya, gitu. Kenapa nggak pulang-pulang wis? Ya, sampai cuti itu nggak mau ngambil. Ya. Aku bukan bahas kepegawaian ya, bukan ya. Maksud saya, ya cuti itu kan hak gitu ya. Apalagi kalau dia nggak cuti, sebenarnya nggak ada tambahan juga dari kantor gitu. Ya kalau orang ngerti, oh cuti ini jatahku, ya kan, kecuali kalau aku kerja nanti tetap ada ininya, oke deh aku tak ambil. Tapi yang jenenge normatifnya orang berpikir, wong nanti dia tetap masuk, dia tetap nggak ini, ya udah untuk keluarga gitu kan ya. Berbicara beda lagi sih kalau oh enggak tat, aku nggak mau berhenti dari amal soleh, itu beda lagi kalau pandangannya itu loh ya. Aku pengen amal soleh kok tat gitu, ya udah itu beda. Maksud saya, terkadang ada orang, kenapa dia nggak mau ngambil cuti, kenapa dia nggak mau liburan? Karena dia males bersama keluarga gitu loh. Aku nggak asik tat sama keluarga, lebih asik sampai konco-konco kerja. Penak diajak maem gelem, diajak ramulih seneng. Nah, istriku rapu enak nih blas kok Ustaz gitu. Teko isi jin jawabnya 18 kok. Ya itu wanita lagi pengen bercerita gitu loh. Teman-teman yang berbahagia ya. Tapi kalau ya, makanya dalam hadis gimana coba, kalau kamu sedang bepergian wahai para suami gitu ya, kalau emang udah selesai dari acaramu, segeralah pulang gitu, segeralah pulang ya, karena keluargamu menantimu. Orang menggok rene dari sini ke Boyolali mampir ping 8, mampir ngene koncone bandara, baru ngono mampir nih koncone ning waduk Cengklek, mampir meneh koncone ning anu, kurang rong langkah ijik mampir nih ngene Pak RT. Ya Allah ya Rahman gitu loh. Harusnya dia itu dengan keluarganya baik dan cepat-cepat mulai gitu loh. Teman-teman yang berbahagia, begitu juga seorang wanita ya. Kalau ada pilihan bagaimana ya tentang antara keluarga dengan rekan-rekannya, ya kalau memang keluarga itu lebih diutamakan, tentu itu adalah kebaikan untuknya. Saya rasa itu teman-teman yang dapat kita sampaikan. Silahkan saya kembalikan ke pembawa acara untuk tanya jawab. Kayaknya belum bisa masuk ke bab yang udah saya siapkan ya. Jadi insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas hak-hak istri. Nanti ada mahar, ada nafkah. Dan nafkah ini nanti saya ingin memperjelas tentang uang suami, uang istri itu ya. Itu supaya nggak salah paham itu ya. Di nafkah itu nanti kita akan masuk tentang uang suami, uang istri. Apakah itu benar selamanya begitu? Duit wong lanang mesti duit wong wedok. Itu perlu kita gali sampai dalam, sampai mana yang memang ranahnya istri, mana yang itu masih miliki suami, kemudian dipergauli dengan baik
ya, kemudian tempat tinggalnya istri harus bersama dengan suami, ya, dan nanti ada 5 lah ya, mendapatkan pengajaran syariat dan dituntun untuk memahami ilmu. Itu nanti akan kita kupas tuntas di pertemuan berikutnya. Nah, habis itu nanti baru hak-hak suami. Apa sih hak suami dari istri? Ustaz, kok yang dibahas kuwi terus Ustaz, nyinggungi aku toh Ustaz? Enggak, bukan nyinggungi, ngepaske gitu, ngepaske ya. Supaya apa? Ini juga pembelajaran untukku, juga untuk kita semuanya, karena kita nggak ingin gitu loh ya, nggak ingin rumah tangga kita kemudian menjadi semrawut. Wes kita capek, wes kita macem-macem gitu, tapi kok nggak dapat pahala, itu sayang banget. Oke, saya kembaliin ke pembawa acara. Terima kasih Ustaz penyampaian kajian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Sudah mungkin jadi bertanya kan? Iya. Iya. Jadi apa itu nasihat singkat aja untuk para jomblo? Wah, ada jomblonya di sini. Nah, itu kan sebagian ada sebagian yang kita dapat itu masih ragu untuk menikah atau tidak percaya diri, atau mungkin ada hal-hal yang menghambat untuk menikah. Nah, itu nasihat singkatnya saja. Oke. Nasihat singkat. 1. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW mengatakan bahwa nikah itu ada sunnahku. Siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dariku. 1, kalau dia memang belum menikah jangan sampai ada unsur benci, karena kalau benci berarti tidak mengikuti sunnah Nabi ya, maksudnya dia akan dibenci juga. Kalaupun belum, pokoknya jangan sampai ada kalimat-kalimat benci. Yang kedua, kita pahami teman-teman bahwa syariat ini adalah syariat yang mulia begitu. Kalau memang manis tato aminkumul ba'ah, ya teman-teman sudah mampu untuk menikah, maka yang terbaik adalah hendaknya dia menikah. Ya dari ba'ah pikirannya dapat, udah, ya kemudian ekonominya juga dapat, sudah, ya kemudian ilmunya juga sudah dapat. Nah, apa yang menghalangi untuk menikah? Karena dengan menikah itu kadang-kadang ada bayangan-bayangan macam-macam. Aku rung duwe piye begitu. Alhamdulillah kita berada di negara Indonesia. Nikah itu sangat murah. Nikah itu sangat mudah. Beberapa saya interaksi dengan teman-teman di luar, nikah itu beratnya luar biasa, terutama bagi seorang suami. Ya, mau nikah itu harus menyediakan sekian-sekian gitu. Di Indonesia itu mudah banget. Saking mudahnya, ya Allah, sampai maharnya terlalu murah-murah. Ya, maharnya terlalu apa? Murah-murah. Mosok ada tuh mahar apa sendok selusin. Ya Allah, yo sah sih, tapi kan ya Allah ya. Ya, jadi yuk jangan terus, walaupun mudah tapi jangan terus disepelekan. Menurut saya sebaik-baik laki-laki maharnya adalah yang paling berkesan untuk istri. Sebaik-baik istri adalah yang maharnya tidak menyusahkan calon suami. Nah, itu dicari titik temunya begitu. Kalau orang-orang India, kalau nggak salah, itu justru yang mahar itu yang bayar tambah sing wedok. Ya, arep padha ning India. Justru yang wanita yang kemudian membayar maharnya begitu ya. Nah, apa gitu ya yang menghalangi kita ya, maka yakinlah gitu, tapi juga dengan persiapan gitu ya. Jangan modal dengkul tok, modalmu apa nikah dengkul ya, enggak gitu ya, tetap harus ada upaya-upaya ikhtiar lah ya, tapi jangan sampai menghambat kita menikah. Saya dulu pengalaman, saya itu dulu guru PPKN ya, ya guru PPKN di pondok ya, pendidikan moral Pancasila lah ya kalau yang PMP-nya itu. Ya waktu itu gaji 50.000 ya, kemudian beriringan dengan adanya anak ya, kemudian juga bertambahlah tentang rezeki kita dengan izin Allah. Bahkan rezeki itu nanti bukan hanya di ekonomi. Hadisnya kalau nggak salah begini, man rozaqallahu imro'atan solihatan faqad a'anahu fi syatri dinihi falyattaqillah fi syatril baqi.
Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah istri yang solihah, sungguh Allah telah, ya. Jadi barang siapa yang diberi rizki oleh Allah istri yang solihah, sungguh Allah telah membantu dari separuh agamanya. Hendaknya dia, ya, bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya. Ya, kendalanya apa lagi? Kendalanya Ustaz, saya ngelamar ditolak-tolak. Lamaran ditolak, kok dukun nih lo nggak? Ustadz bertindak gitu ya. Ya, lamaran ditolak, Ustadz bertindak. Makanya kalau ngelamar itu tolong cari strategi, golek wong sing ketoke nyegani. Paham nggak? Ora segoro di sayur nyegani. Maksudnya tuh bahwa orang jenengan orang baik kan, insya Allah ya, bahaya jomblo-jomblo fisabilillah ya. Jenengan orang-orang baik, cuman belum ada orang yang mau membahasakan jenengan untuk mengatakan itu orang baik itu butuh yang endorse gitu loh ya. Jadi harus ada yang menjadi grand ambassador gitu loh ya, untuk mengatakan kamu itu orang baik, itu butuh itu aja sebenarnya. Jenengan kurang apa sih? Kurang baik Ustaz. Oh, jangan kurang baik. Ya kurang berani aja. Ya nanti temui ya, walaupun kemarin ya Allah mohon maaf saya jadi ingat ada teman-teman sini yang udah nyodorkan biodata ke saya, tapi bukan untuk menjadi yang kedua dari saya, enggak. Nah, itu tambah fitnah lagi nanti ini. Ya, bukan itu maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya untuk mencarikan perjodohan yang baik gitu. Ya. Gitu. Jadi cari apa sih yang merintangi gitu. Kalau memang urusan-urusan sepele, takut ini apa? Takut ngelamar, wes. Ya, datang ke Pak Ori ini. Insya Allah kalau beliau ngelamar nggak akan ditolak. Gitu ya. Enggak. Beliaunya melamarkan gitu loh maksudnya. Wah, nanti istrinya ikut video ini saya yang di WA pertama kali nanti. Ustadz jangan manas-manas sih suami saya yang sudah panas Ustadz gitu. Oke, teman-teman yang bahagia ya, setidaknya kita berharap gitu ya. Jadi kalau ada rintangan-rintangan apa dibahas tuh rintangannya apa. Kalau keuangan gampang, di sini ada BSI kan. Bisa mengajukan lah ya. Ya, ada nggak program untuk pernikahan? Bisa itu untuk pengajuannya begitu ya. Oke, saya rasa itu teman-teman ya, bagi yang jomblo-jomblo fisabilillah ya. Teruslah fisabilillah, tapi jangan teruslah menjomblo gitu ya. Terus fisabilillahnya, tapi jangan terus menjomblonya. Ya kita bantu insya Allah jalan-jalan aral melintang kita singkirkan insya Allah ya, bareng-bareng gitu. Tapi ini jenengan undlap nggak maju-maju ya entek nanti gitu ya. Semoga berkah. Cukup ya.